Farhan Una. Saya calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo dari SMA Negeri 1 Pagiaman Pantai. Pada hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi pada salah seorang guru di SMA Negeri 1 Pagiaman Pantai untuk memenuhi tugas modul 2 ya. Kebetulan hari ini saya bisa mewawancarai salah seorang guru yang sudah cukup lama di SMA Negeri 1 Pagiaman Pantai. Beliau sudah 10 tahun mengabdikan dirinya di SMA Negeri 1 Pagiaman Pantai. Verifikasi beliau mengabdikan dirinya di SMA Negeri 1 Pagiaman Pantai ini. Baiklah, kita akan berkenalan dulu dengan Bapak Fadrin yang akan menjadi kita jadikan sebagai guru yang akan disertasi pada kesempatan kali ini. Bisa diperkenalkan namanya, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadrin Talib. Saya alhamdulillah sudah berada di sekolah ini itu kurang lebih sudah 10 tahun mengabdi di SMA Negeri 1 Pagiaman Pantai. Alhamdulillah saya juga di sini itu mengajar atau sebagai guru PPKN di SMA Negeri 1 Pagiaman Pantai. Terima kasih. Demikian perkenalan awal kita. Jadi Bapak Fadrin ini mengajar mata pelajaran PPKN kelas 10, 11, 12 yang baiklah, kita mulai wawancara pada hari ini di pra observasi. Selamat pagi Bapak Fadrin ya. Materi pembelajaran apa yang akan Bapak ajarkan di kelas nanti? Terima kasih. Jadi untuk materi pembelajaran yang nantinya saya akan ajarkan pada observasi nanti atau saat pelaksanaan pembelajaran nanti yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Oke, sebelum Bapak mengajarkan materi ini di kelas nanti, kan ada tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran ini disampaikan? Terima kasih. Jadi memang di setiap pembelajaran, setiap guru sebelum melaksanakan pembelajaran itu awal daripada pembelajaran itu harapkan dapat menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran saya nantinya akan dilaksanakan pada pembelajaran nanti, yaitu yang pertama siswa diharapkan mampu menjelaskan makna daripada demokrasi. Kemudian yang kedua siswa diharapkan dapat menguraikan klasifikasi demokrasi. Dan yang ketiga siswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Demikian. Jadi menarik sekali ya materi yang Bapak akan ajarkan pas dengan situasi yang akan kita hadapi sekarang tentang pemilihan umum masyarakat demokrasi. Oke, selanjutnya pengembangan apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran materi ini? Apakah sebelum pembelajaran dimulai Bapak melaksanakan asesmen diagnostiknya? Jadi pengembangan yang nantinya saya akan laksanakan di saat pembelajaran nanti diharapkan pada seluruh siswa di kelas 11 yang nantinya jadi observasi itu mereka bisa mengetahui tentang demokrasi itu sendiri, apalagi pada tahun ini itu kita diperhadapkan dengan pemilihan umum ya, jadi setidaknya ada dasar-dasar yang mereka tahu tentang demokrasi itu sendiri. Dalam pembelajaran nantinya Pak, rancangan dan strategi pembelajaran apa yang akan Bapak laksanakan di kelas? Jadi ada rancangan ataupun strategi yang nantinya akan saya lakukan. Yang pertama yaitu sebelum kita masuk pada diskusi yang jelas ada inti-inti daripada materi yang nantinya saya akan sampaikan lewat ceramah. Jadi ada ceramah, kemudian kita langsung pada diskusi, masuk pada diskusi, dan di situ nantinya per kelompok yang nantinya akan melaksanakan diskusi. Dalam pembelajaran ini kan dibagi sesuai kelompok. Kira-kira bagaimana sistem pembagian kelompok? Kan sekarang dalam pembelajaran berkegiatan, artinya pembagian kelompok yang akan dilakukan oleh Pak Fajar itu seperti apa? Apakah perempuan kelompok, laki-laki satu kelompok, atau seperti apa pembagian kelompok? Jadi terima kasih. Jadi untuk pembagian kelompok, jadi kita ambil dari menyeluruh. Artinya begini,
tidak harus melihat dia laki-laki harus laki-laki ataupun perempuan harus perempuan, tidak, tapi ini acak secara acak, kemudian tidak harus melihat juga, karena di kelas itu biasanya kan ada yang di bawah, ada yang di atas dalam hal pengetahuannya. Jadi tidak harus melihat itu untuk disendirikan mereka, tidak, tapi itu disamaratakan. Jadi ada yang di kelompok itu yang mampu dan ada yang mungkin di pengetahuan kata di bawah dalam satu kelompok. Tetap melaksanakan pembelajaran Iya. Sama lah. Ya, Dalam pembelajaran nantinya, media pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan? makasih. Jadi untuk media pembelajaran ada paket, kemudian laptop, kemudian ada papan tulis yang kemudian ada juga lembar kerja siswa. Media pembelajaran yang akan Bapak gunakan, kapan akan dilaksanakan pembelajaran nanti supaya saya bisa Jadi untuk pelaksanaan observasi ataupun pembelajaran di kelas itu sesuai jadwal yang memang setiap minggu ataupun setiap hari yang kami lakukan. Ataupun saya masuk ke situ itu hari Kamis itu di kelas 11, Pak. Nanti setelah pra observasi ini saya akan melaksanakan observasi di dalam kelas. Jadi terima kasih Bapak Jrin yang sudah meluangkan waktu pada hari ini. Selanjutnya yang terakhir ini Bapak, kira-kira apa yang Bapak rasakan dalam wawancara pra observasi? Kira-kira ada tekanan tidak sama Bapak ketika saya melaksanakan? Ya, alhamdulillah. Jadi untuk wawancara hari ini itu saya merasa termotivasi, saya merasa senang, saya merasa bahwa dalam hal untuk kegiatan supervisi nanti itu tidak perlu harus kita takuti. Jadi itu insya Allah ini memotivasi saya untuk bisa ikut kegiatan ataupun CGP dan insya Allah kita akan mendapatkan juga, dan ini insya Allah akan berkelanjutan. Terima kasih Bapak Jrin. Jadi intinya supervisi itu kita akan menghilangkan paradigma bahwa sesuatu yang ngomong sertai orang itu, tetapi sekarang bagaimana kita mengembangkan. Jadi artinya kita melihat kekurangan dan kelebihan seperti apa yang akan kita kembangkan. Jadi ada baiknya sekarang ini menjadi sesuatu hal yang bukan meningkatkan. Jadi bisakah kita mau seperti saya? Jadi itu sebenarnya. Jadi menjadi seorang guru itu jangan pernah berhenti belajar. Oke, terima kasih Bapak Jrin. Nanti kita akan lanjutkan di observasi nanti di kelas. Saya lihat Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Jrin. Oke, terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Bapak Fadrin, guru BKN, memenuhi tugas modul 2 3 yang akan kita lakukan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil pelajar Pancasila, cerdas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kita bertemu kembali. Bagaimana kabar adik-adik? Baik. Untuk hari ini sebelumnya saya mau mengecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Ada yang tidak hadir? Ya. Kenapa? Alasannya apa? Sakit. Sakit. Satu sakit, satu izin. Siapa? Deis sakit. Pasti izin. Sakit. Kemudian Satu izin Bang Malaya. ya. Yang sakit insya Allah mari kita doakan sama-sama, insya Allah secepatnya untuk bisa sembuh dan bisa bergabung dengan kita. Amin. Ya, adik-adik semua, untuk hari ini mata pelajaran PPKN sebelum kita mulai
Ya, kita awali dengan berdoa dulu ya. Ya. Itu mana ketua kelas? Ada, ya, silakan dipimpin untuk doanya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Berdoa tadi itu mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Dalam hari ini kita tetap mohon kepada Tuhan supaya dalam pembelajaran hari ini itu mendapat berkah. Amin ya. Adik-adik semua, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi yang sebelumnya kita laksanakan ataupun yang kita pelajari, yaitu materi tentang apa? Ya, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, untuk hari ini pada waktu lalu mungkin Anda sudah sempat mengikuti yang namanya pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Tahu? Apa yang tidak sempat ikut, apa yang tidak sempat coba? Ikut semua ya? Itu bagian dari apa itu? Pemilihan ketua dan wakil ketua. Demokrasi. Jadi untuk pada hari ini pembelajaran kita yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi tempatnya. Sebelum adik-adik, sebelum kita mau melanjutkan pembelajaran, sebelumnya kita harus tahu dulu apa tujuan daripada pembelajaran ini, ya. Jadi yang pertama diharapkan ini tujuan daripada pembelajaran ini kita diharapkan untuk adik-adik itu mampu menjelaskan makna daripada demokrasi. Kemudian yang kedua, adik-adik mampu menguraikan klasifikasi demokrasi. Dan yang ketiga, adik-adik mampu menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Jadi itu ya? Adik-adik. Sebelum saya akan bagikan kelompok, saya sedikit mau menjelaskan tentang materi ini, tentang demokrasi itu sendiri ya. Ada yang tahu pengertian daripada demokrasi itu? Pak Sandra, demokrasi itu apa? Ya, oke, adik Nyoman silakan. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani apa yang disebut dengan demokrata yang berarti kekuasaan rakyat. Kekuasaan Rakyat. Ya. Menurut Nyoman adik Nyoman bahwa demokrasi terbagi atas dua kata, yaitu demos dan demokrasi. Ya, ini bahasa Yunani ya. Ya, yang berarti demos itu rakyat. Yang kedua yaitu ya, pemerintahan, demokrasi ya, yaitu pemerintahan dari rakyat. Dalam hal ini pemerintahan dari rakyat boleh dijelaskan? Mungkin adik Lilis, pemerintahan dari rakyat itu yang bagaimana? Contohnya saja seperti apa? Pemerintahan dari rakyat. Yang bagaimana itu? Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Bisa membantu saya untuk menjelaskan pemerintahan dari rakyat itu yang bagaimana? Atau contoh daripada pemerintahan dari rakyat itu yang bagaimana? Yaitu di mana bahwa misalnya dalam pemilihan ketua OSIS kemarin, ya, bahwa apa? Si ketua OSIS terpilih karena warga sekolah. Dalam hal ini atas pilihan dari warga SMA di satu Kalimantan. Ya. Jadi itu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk adik ini. Oke, adik-adik semua. Yang berikut bahwa demokrasi ini itu ada klasifikasinya. Ya, klasifikasi daripada demokrasi yang pertama yaitu berdasarkan titik berat
perhatiannya. Itu dibagi atas 3 lagi. Yang pertama yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Kemudian yang kedua berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi itu yang pertama yaitu demokrasi konstitusional, dan yang kedua demokrasi rakyat. Kemudian berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, yaitu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Oke. Boleh kita buat kelompok? Boleh. Saya minta untuk dibagi menjadi 3 kelompok. Pembagian kelompoknya itu diratakan, laki-laki berapa orang, perempuan juga berapa orang. Bisa? Bisa. Jadi ini laki-laki berapa orang ini? Jadi bahagi 3 ya? Ini 2, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Kemudian perempuan berapa orang yang ada? 1, 2, 3, 4, 6. Ya, jadi ini kelompok 1 laki-laki perempuannya, ini kelompok 2, ini kelompok 3, tambah kelompok 1 di sini kelompok 2 lagi. Bisa ya? Atau iya boleh. Ya. Bisa? Bisa. Silakan membentuk kelompok. Mantap, ya, silakan ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Dipersiapkan kertas. Ya. Nah, tugas Anda. Ya, setelah ini terbentuk kelompok, silakan Anda amati ataupun Anda nilai tentang pemilihan ketua OSIS kemarin. Bisa? Bisa. Jadi Anda lihat bagaimana dari segi sosialisasinya, siapa-siapa yang mencalonkan diri, kemudian dari situ mereka melakukan apa, kampanye, debat kandidat, dan sampai pada pemilihan dan sampai siapa yang menang. Di situ ya, harus ceritakan di kronologis itu di kertas. Kemudian setelah itu Anda lihat bagaimana antara siswa dengan siswa. Jadi maksudnya dari segi pemilihan itu bagaimana tindakan antara siswa dengan siswa. Apakah ada yang setelah pemilihan ada yang baku marah atau bagaimana? Boleh ya? Jadi nanti kalau katanya harus diperbaiki. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu ya kurang lebih 20 menit. Oke, jadi silakan Anda tulis ya siapa dari segi segi sosialisasi, kemudian pendaftaran, pembentukan KPO, siapa KPO-nya.
katakan sendiri. Oh. Kemudian yang pertama, Farhan cinta. Tidak usah. Ya udah kenal dulu. Jadi mulai tahapan sosialisasi, sampai tahapan sosialisasi, kemudian ada bicara pendaftaran, siapa-siapa yang mendaftar, berapa pasangan calon, Dari kelas mana? iya. Kemudian ada kampanye, kemudian terakhir di situ apakah dia termasuk dalam demokrasi secara langsung atau tidak langsung? Ya, misalnya kalau secara langsung alasannya apa sih? Iya. Farhan kedua.
Oh iya. Kalau dapat sejak ya kan. Dan wakilnya Belum kan dia kasih. Lagi. Tidak, jadi ini
Dari kelas 10 Sarina makro masih DP ucapan jurnal yang dibawa pada Arif dan masih DP saja karena masih ini sudah kita lihat dan yang mendapatkan nomor 1 yaitu nomor 1 yaitu pasangan dari saya dengan pasangan dari A2 pasangan dari dan nomor 1 sabar di dia
yang dari pasangan Panza. Jadi ini bagus sebagai dua sudah pencabulan ini nomor dia itu berbeda penyampaian misi. Baru dia terakhir kalau sampaikan dan dimenangkan keluar terbang dan suara terbanyak diraih oleh bangsa itu berapa? 81 dan yang dengan jumlah suara 81.223 sampai satu suara
Ini logo sudah. Sudah. Ada yang selesai? Bolos satu. Ya, oke, langsung kita masuk pada pemaparan. Kelompok satu bisa lagi. Prinsip. Ya. Ya, dari beberapa poin itu apa yang bisa diambil di sini? Ya, kan sudah. Sudah kabur. Sudah, kelompok tiga Sudah. kelompok dua bisa lagi. Yang akan bisa dihasilkan hasil diskusikan. Tidak usah ada kelompok tiga. Tidak usah. Tertarik untuk berinteraksi Oke, untuk diskusi masing-masing kelompok saya rasa sudah cukup. Langsung pada pemaparan ya. Pemaparan dimulai dari kelompok satu dulu. Orang pakai tanah aja semuanya. Oke, dipersilakan kelompok satu. Dari batang. Siapa yang memaparkan? Ada dari ketapan pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil diskusi kami. Pendapat kami tentang pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS kemarin itu sudah sangat berjalan dengan lancar. Dari tahapan pendaftaran dengan nomor urut, tahapan kampanye dan tahapan debat berjalan dengan lancar. Pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3, yaitu Ketua Iman Ismail dan Wakil Ketua Sarina Mahmud. Pemilihan itu terjadi secara langsung yang dilakukan oleh warga sekolah. Prinsip yang dapat kami ambil yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara berlembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat,
membatasi. Yang keempat, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Kelima, menjamin tegaknya keadilan. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan. Dengan ketua dan wakil ketua OSIS. Sebelum melakukan pemilihan, diawali dengan rapat oleh kepengurusan OSIS dalam membentuk komisi pemilihan OSIS, yaitu KPO dan KPPN, serta tahapan-tahapan yang akan dilakukan agar pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS terstruktur dengan baik. Tahap pertama diawali dengan pendaftaran calon-calon ketua dan wakil ketua OSIS. Tahap kedua melakukan pengambilan nomor urut dengan sistem cabulor. Yang tahap ketiga melakukan kampanye oleh setiap paslon. Tahap keempat debat kandidat oleh setiap paslon dan wakil sekolah saling beradu argumentasi atau pendapat. Tahap kelima berakhir atau pemilihan dengan melakukan secara langsung oleh wakil sekolah. Dari tahapan-tahapan tersebut dapat disimpulkan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS dilakukan dengan cara demokrasi langsung karena dipilih langsung oleh warga sekolah SMA 1 Kopemen Santai. Dengan prinsip demokrasi, yaitu yang pertama menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang kedua, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan peraturan dari Komisi 3, saya akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Tahap pertama, sebelumnya mengadakan pendaftaran. Yang mendaftar ada 3 kandidat. Masing-masing kandidat terdiri dari kelas 11 dan kelas 10. Kelas 11 mencalonkan sebagai ketua, sedangkan kelas 10 mencalonkan sebagai wakil ketua. Dan perwakilan dari kelas 11 IPA yaitu ada 2 kandidat yang bernama Farhan Ayuba dan wakilnya berasal dari 10-2 yang bernama Sri Nur Hayati Fajar atau yang disingkat dengan sebutan Fanta. Kandidat kedua yaitu bernama Yuman Israel dan wakilnya dari kelas 10-1 bernama Salina Mahmud atau yang disingkat dengan Manta. Sedangkan kandidat yang ketiga berasal dari kelas 11 IPS 2 yang bernama Abdul Mauna dan wakilnya berasal dari kelas 11 yang bernama Abdul Ibraju atau yang disingkat dengan A2. Tahap kedua yaitu pencabutan nomor urut paslon. Dan yang mendapatkan nomor urut 1 pasangan A2 dan yang mendapatkan nomor urut 2 dari pasangan Fanta. Dan yang terakhir yaitu pasangan dari Stamsi. Tahap ketiga mengadakan kampanye yang disampaikan ketua dan wakil ketua OSIS. Tahap keempat mengadakan debat kandidat yang dilaksanakan oleh para paslon dan dihadiri oleh warga sekolah. Tahap kelima mengadakan pemilihan yang diikuti oleh warga sekolah dan yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan semesta dengan jumlah suara 81. Dan demokrasi ini dilakukan secara langsung karena diikuti oleh seluruh warga sekolah. Prinsip-prinsipnya yang pertama menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur dan yang terakhir mengakui serta menganggap wajar adanya keberagaman. Itulah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adik-adik semua, setelah saya lihat dengan apa yang menjadi penjelasan ataupun pemaparan dari masing-masing kelompok, di sini rata-rata bahwa Anda menyimpulkan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS kemarin adalah bagian daripada demokrasi. Sedangkan dalam hal ini klasifikasi demokrasi itu Anda nilai bahwa pemilihan kemarin itu, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS itu merupakan demokrasi secara langsung karena pemilihannya itu dilakukan langsung oleh warga sekolah atau warga sekolah. Dan ada prinsip-prinsipnya juga di situ, ada yang namanya untuk apa? Menjamin. Kemudian yang kedua yaitu menyelenggarakan pergantian pimpinan itu secara teratur. Oke. Jadi itu pemaparan dari masing-masing kelompok, dan sekali lagi tepuk tangan untuk seluruhnya. Dan refleksi untuk saya sampaikan untuk Anda, untuk ke depan kita lebih banyak belajar. Insya Allah kita akan lebih diberikan kesehatan untuk ketemu pada minggu depan ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masih mempelajari tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Mungkin hal ini demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, pada hari ini saya akan mewawancarai rekan saya, Pak Fajrin Thalib. Setelah melaksanakan pembelajaran tadi, saya juga sudah melaksanakan supervisi di dalam kelas. Kemudian kita akan ke pasca observasi. Jadi saya akan mewawancarai Pak Fajrin selaku guru PKN di Sekolah SMA Negeri 1 Pagoyan Pantai. Bersama saya dari Balai Guru Penggerak, kemudian dari pengacara praktik saya Ibu Nurul, mendampingi saya untuk melihat, memantau pelaksanaan observasi yang akan saya laksanakan pada hari ini. Oke, terima kasih, kita mulai saja. Selamat pagi Pak Fajrin, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Jadi untuk kabar pada hari ini alhamdulillah baik-baik. Terima kasih Pak Fajrin ya. Jadi Pak Fajrin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya juga sudah melihat dan sudah memantau proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Gimana perasaannya ketika diadakan observasi di dalam kelas tadi? Gimana perasaan Pak Fajrin ketika melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah melaksanakan pembelajaran dan langsung diobservasi ataupun di supervisi. Jadi pada pelaksanaan pembelajaran tadi sekaligus di supervisi, jadi saya merasa senang, saya merasa ada sesuatu yang memotivasi saya untuk dalam hal memajukan pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Pagoyan Pantai. Oke, terima kasih Pak Fajrin ya. Tadi saya juga sudah melihat secara umum proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Secara umum saya bisa katakan bahwa pelaksanaan pembelajaran itu sudah cukup baik. Tapi ada hal-hal tertentu yang ingin saya tanyakan ke Pak Fajrin. Kira-kira menurut Pak Fajrin sudah maksimal tidak penampilan Bapak tadi ketika melaksanakan pembelajaran? Artinya ada kelebihan atau kekurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran tersebut. Gimana menurut Pak Fajrin? Sudah puas dengan proses pelaksanaan pembelajaran tadi? Kemudian apakah ada kekurangan atau ada kelebihan yang terjadi di proses pembelajaran tadi? Jadi untuk proses pembelajaran tadi, di mana bahwa dilihat dari
pelaksanaannya memang saya merasa belum puas secara pribadi saya sebagai ya, karena memang ada kekurangan-kekurangan yang mungkin dalam hal pembelajaran tadi itu belum terpenuhi, terutama dalam hal media pembelajaran dan lain-lain. Kemudian untuk kelebihannya ya menurut saya Bapak sendiri yang menilai. Yang jelas bahwa kalau dilihat dari dinilai untuk nilai 1 sampai 100 itu mungkin saya lebih mengambil ke 70 gitu. Ya, tadi saya sudah melihat juga proses pembelajarannya seperti apa. Artinya saya sudah memantau bahwa penguasaan Bapak di kelas itu sudah cukup baik. Penguasaan kelas artinya Bapak tidak mau menonton di satu tempat, Bapak sudah melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya semua itu sudah Bapak laksanakan tanpa membeda-bedakan ya siswa yang ada di dalam kelas. Kemudian tadi saya sudah melihat juga tujuan pembelajaran sudah disampaikan, tetapi ada satu hal yang saya lihat di pra observasikan, Bapak mengatakan bahwa dalam media pembelajaran itu menggunakan buku paket, kemudian ada LKS, kemudian ada juga LCD yang akan Bapak gunakan. Tetapi saya lihat tadi tidak ada LCD yang terpampang. Gimana itu, Pak? Terima kasih. Jadi itu tadi merupakan satu bentuk kekurangan tadi ya, salah satunya itu karena memang di saat pembelajaran itu karena kekurangan fasilitas di sini mungkin LCD-nya hanya terbatas, sehingga pas saya di saat mengajar ada juga yang menggunakan di jam yang sama menggunakan fasilitas ataupun LCD tersebut. Jadi sehingga pas saya mengajar itu tidak sempat menggunakan LCD, mungkin demikian. Oh iya, jadi itu salah satu kekurangan yang ada di sekolah kita ya, fasilitas yang masih kurang ya dalam hal penggunaan LCD. Ya ke depan mungkin bisa kita maksimalkan untuk sehingga pembelajaran menggunakan LCD ini bisa terlaksana di semua kelas. Jadi kita berupaya mungkin di tahun-tahun yang akan datang, kan di sini ada 8 kelas, di setiap kelas itu sudah ada LCD yang memang khusus digunakan untuk di kelas, misalnya kelas 10 ini LCD kamu, kemudian kelas 11 ini LCD kamu. Jadi ketika ada pembelajaran tidak ada rebutan antara tiap guru mata pelajaran. Jadi insya Allah ke depan bisa kita penuhi untuk kebutuhan LCD tersebut. Jadi sudah paten untuk kelas 10 ini LCD-nya, kelas 10 IPS ini LCD-nya. Itu ke depan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Fajrin. Tadi dalam proses pembelajaran saya lihat ada siswa yang aktif, tetapi ada juga siswa yang mungkin entah kemana arah pemikirannya. Saya lihat dia hanya kurang aktif ya dalam proses pembelajaran. Kan tadi sudah ada diskusi yang berbicara hanya menonton ke 1 orang 2 orang saja, hanya orang itu saja, yang sedangkan yang lain hanya berdiam. Kira-kira menurut Pak Fajrin bagaimana supaya bisa lebih siswa tersebut bisa lebih aktif? Gimana Pak Fajrin menghadapi problem seperti ini? Jadi untuk problem ataupun masalah-masalah yang sempat terjadi terutama dalam hal keaktifan siswa dalam melaksanakan diskusi ya, memang kalau kita paksakan tidak harus semua yang bisa jadi seperti itu ya. Dari sekian banyaknya jumlah siswa yang ada di situ ya, kalau kita harus paksakan semua harus aktif dan lain-lain, mungkin karena memang beda-beda kan pemahaman siswa. Jadi saya tinggal insya Allah untuk ke depan bagaimana supaya merubah lagi strategi pembelajarannya. Jadi tidak harus diskusi lagi, kemudian mungkin yang tidak aktif itu lebih aktifnya ke kegiatan lain, misalnya ya tanya jawab langsung atau bagaimana, mungkin demikian. Oke, iya. Jadi menutupi kelemahan kekurangan dalam proses pembelajaran, diantaranya siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran, kurang respon. Jadi strategi yang akan Bapak gunakan nanti akan berbeda dari yang sudah dilaksanakan.
kemarin kan yang Bapak laksanakan itu strategi pembelajaran sistem ceramah kemudian diskusi. Jadi kalau dalam diskusi itu hanya ke 1-2 orang saja yang aktif, sedangkan yang lain hanya diam. Jadi kedepannya Bapak akan merubah strategi pembelajaran. Oke, selanjutnya Pak, dalam proses pembelajaran itu biasanya kita ke kompetensi sosial emosional ya. Bapak juga mungkin bisa menguji atau mengontrol sosial emosional Bapak. Kemudian ada juga siswa mungkin yang tidak bisa mengontrol sosial emosional mereka, sehingga dalam proses diskusi itu kan terjadinya adu mulut atau seperti apa, ributlah seperti itu, memaksakan pendapatnya. Gimana menurut Bapak untuk menangani hal-hal seperti ini? Di sini kan kita menguji kompetensi sosial emosional ya. Terkadang seorang guru juga itu tiba-tiba muncul emosinya karena melihat siswa yang ya gimana ya, kurang aktif, atau siswa yang hanya acuh tak acuh. Kemudian dalam proses pembelajaran juga kemarin itu diskusi, ada 1-2 orang yang terlalu memaksakan pendapatnya. Gimana menurut Bapak untuk menghadapi hal-hal seperti ini? Jadi terima kasih. Untuk menghadapi hal-hal demikian, memang kita juga sebagai guru, terutama saya selaku guru PPKN, kita harus tahu, kita harus bisa melihat dari sisi emosional siswa. Yang di sini kita bergerak sebagai penengah ya, tidak harus orang yang memihak ke siapa. Jadi harus menengahi, dan ada mungkin sedikitnya jalan keluarnya yang nantinya akan disampaikan. Mungkin demikian. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Pajari, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini di pasca observasi, kan tadi sudah disampaikan bahwa ada kekurangan yang Bapak alami. Bapak belum begitu puas dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Kapan kira-kira perbaikan itu bisa dilaksanakan oleh Bapak untuk memperbaiki kekurangan yang ada? Kira-kira kapan bisa dilaksanakan? Ya, jadi untuk yang jelas setiap kekurangan itu secepatnya diperbaiki. Jadi insya Allah kalau di pertemuan berikutnya, insya Allah ini bahan acuan kita, kekurangan kita pada hari ini kita akan perbaiki ke depan. Jadi demikian. Oke, terima kasih Pak Pajari. Selanjutnya, kan yang biasa terjadi selama ini yang kita rasakan oleh sebagai seorang guru itu kan paradigma bahwa ketika pelaksanaan supervisi, ketika kita guru akan disupervisi itu, perasaan kita itu merasa seperti ada ketakutan. Kita beranggapan bahwa supervisi itu mencari kekurangan, menjustis kekurangan guru. Jadi alhamdulillah Pak Pajari sudah menjadi salah seorang yang bisa membantu saya dalam proses supervisi kali ini. Jadi intinya dalam kegiatan guru penggerak ini, paradigma supervisi yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi seorang guru itu, jadi kita akan menghilangkan itu. Supervisi itu ke depan sepertinya sudah menjadi kebutuhan seorang guru untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Ada guru yang ingin memperbaiki kelemahan, jadi dia ingin mengundang ke yang mungkin yang lebih tahu, Pak bisa mau supervisi saya. Jadi kedepannya kita harapkan akan jadi seperti itu. Jadi supervisi ini bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi kedepan menjadi kebutuhan supaya kita bisa meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Oke, terima kasih Pak Pajrin. Insya Allah juga Pak Pajrin ke depan bisa mengikuti guru penggerak di angkatan 11, insya Allah Pak, sehingga kita bisa sama-sama membangun sekolah kita ini yang walaupun berada di daerah pinggiran, tetapi secara umum kita juga tidak mau bahwa kita ini terpinggirkan. Di pinggir kita, tapi kita jangan terpinggirkan, seperti itu.
Jadi ke depan kita bisa berkolaborasi bersama, bekerja sama untuk bisa sekolah ini bisa lebih maju dari saat ini ke depan, insya Allah. Jadi kita butuh kerjasama. Oke, terima kasih Pak Fajrin. Mohon maaf sudah menyita waktu Pak Fajrin. Terima kasih. Saya sampaikan ke Pak Fajrin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah kegiatan pasca observasi ini sudah kita laksanakan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kekurangannya butuh masukan dari Bapak Ibu. Kalau kelebihannya alhamdulillah itu berkat bantuan atau dukungan dari teman-teman sekalian. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan pendampingan saya untuk memonitoring pelaksanaan pendampingan itu, saya sangat berterima kasih dan permohonan maaf saya apabila ada yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Jadi melalui kesempatan ini saya memohon maaf. Dan untuk tadi coachingnya, saya punya penilaian tersendiri, sangat antusias sekali dan sangat membantu untuk teman-teman lain. Semoga kedepannya Bapak atau Ibu yang nantinya akan ke CGP angkatan selanjutnya lebih bersinergitas supaya sekolah ini lebih maju, dan terutama untuk ibu pengajar praktik lebih memberikan motivasi yang lebihnya, yang plus-plusnya, supaya kita semua bisa membangun sekolah ini. Artinya kabupaten ini sesuai harapan Bapak Bupati, Kepala Dinas waktu itu, bisa semuanya itu bisa terwujud. Karena kedepannya kita lagi menghadapi jadi jangan sampai ada pengecoh atau apa. Jadi Bapak dan Ibu, saya harapkan, saya anjurkan untuk tetap ditupoksinya, jangan sampai saja karena kita ASN, jangan sampai kita terlibat dalam politik, karena itu ada aturan, ada pasalnya juga. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu, masuk Ibu pengajar praktik, jadi saya harapkan dalam keadaan kondusif saja. Harapan saya, karena saya nantinya lagi ke balai penjaminan mutu, jadi lebih penjaminan mutunya itu yang ini sudah menuju ke sana, tupoksi saya. Jadi itu saja harapan saya, saran saya. Semoga semuanya akan. Dan untuk selanjutnya disilakan interaktif selanjutnya. Jadi Bapak semangat, Bapak. Iya. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan sama Ibu dari BPMP ya Ibu, terima kasih banyak, ini sudah banyak memberikan motivasi kepada kami. Terima kasih banyak sudah memberikan banyak ilmu juga pada kami Ibu. Luar biasa sekali Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan tambah sukses ya Bu ya. Ya, saya juga terima kasih sama Pak Fajrin ya, sudah membantu Pak Adnan untuk menjalankan tugasnya, memenuhi tugasnya ya Pak Fajrin. Dan ini mungkin bagian Pak Fajrin juga untuk belajar ya, kan untuk calon guru penggerak yang akan datang. Jadi Pak Fajrin sudah berpengalaman di coaching ya Pak Fajrin ya. Jadi terima kasih banyak sudah membantu Pak Adnan, luar biasa sekali tadi coachingnya ya. Yang tadinya saya mengira kalau ada guru yang baru mulai teknik coaching itu biasanya kan agak kaku ya, tapi ini luar biasa Pak. Ya Pak Fajrin sudah mengetahui, memahami ya Pak Fajrin ya. Jadi terima kasih Pak Fajrin sudah membantu ya kerjasamanya ya. Mungkin dari saya itu ya Pak Adnan, kita akan melanjutkan untuk sesi yang selanjutnya nanti. Ya kalau untuk pengambilan video nanti mungkin sudah cukup di sini. Terima kasih Pak Fajrin ya, terima kasih Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.